Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1241 sampai bab 1245. Mereka jelas baru saja tiba di sini belum lama ini, dan mereka belum menstabilkan kaki mereka. Salah satu yang pendek berkata dalam bahasa Jepang, 8 bebek, kali ini, kami pergi tanpa hasil, sepertinya yang diinginkan Tuan Yirun tidak ada di kantor anak ini. Rumah, pria lain berbaju hitam berkata, mungkinkah dia membawa benda ini sepanjang waktu? Seseorang bertanya, pada saat ini, pria berjubah hitam di kepala merobek topengnya, memperlihatkan janggut rendannya. Berhenti berdebat, cepat dan istirahat. Setelah istirahat, kita akan membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Orang lain berkata, haha, jika Anda ingin saya mengatakan, ayo pergi ke sana, tangkap anak itu, dan minta dia untuk menyerahkan perintah rahasia Aoki, atau itu akan berakhir. Jika dia tidak berani menyerahkannya, biarkan dia merasakan kekuatan Jiahe kita ninja, Rendan. Berjanggut pemimpin berkata, anak ini sangat kuat. Tuan Yirun secara khusus mengatakan kepada kami untuk tidak bertindak gegabah. Jika Anda tidak mengikuti perintah Tuan Yirun, Anda tahu apa yang akan terjadi ketika Tuan Yirun disebutkan. Pakaian gangster ini, semua mengangguk kagum. Ye Chong sudah berjalan ke halaman saat ini, dan dengan pendengarannya yang peka, dia sudah mendengar percakapan orang-orang ini. Hanya saja percakapan di antara mereka semua dalam bahasa Jepang. Ye Chong tidak tahu banyak tentang bahasa Jepang, jadi dia tidak bisa mengerti apa yang dicelotehkan orang-orang ini. Sekelompok orang ini ada di dalam ruangan, terus mendiskusikan sesuatu. Dengan keras, pintu gudang ditendang terbuka. Pintu gudang ini tidak kuat sama sekali. Ye Chong menendangnya, dan menendang kusen pintunya. Kemudian, Ye Chong masuk. Selusin pria berbaju hitam di gudang semuanya menatap Ye Chong dengan kaget. Gudang ini adalah benteng rahasia mereka yang sulit ditemukan. Selain itu, mereka baru saja kembali dari grup Dewa Naga kurang dari 5 menit yang lalu, dan mereka ditemukan oleh orang lain. Kamu, kata pemimpin berjanggut itu, Rendan, dalam bahasa Mandarin terpatah-patah. Jelas, mereka mengenali Ye Chong. Yang mengejutkan mereka, bagaimana Ye Chong menemukan tempat ini. Ye Chong sedikit tersenyum. Ternyata kalian anjing Jepang membuat kantorku berantakan. Dia tidak tahu cara membersihkannya, jadi dia ingin melarikan diri. Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, beri kamu kesempatan dan katakan padaku, apa yang kamu cari? Siapa yang mengirimmu ke sini? Apa tujuannya? Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Orang-orang Jepang ini selalu sombong. Mereka semua penguasa kerajaan Wa. Dan tidak ada yang berani begitu lancang dengan mereka. Bocah gila, baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu begitu kuat. Setelah selesai berbicara, seorang pria berkulit hitam bernama Wilderness Fei Yuan berubah menjadi sosok hitam dan bergegas menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Mendengar suara cang dentang, pedang samurai di tangan Wilderness Fei Yuan keluar. Dengan kilatan cahaya dingin, pedang samurai menebas kepala Ye Chong. Ye Chong sedikit tersenyum, trik kecil. Setelah selesai berbicara, Ye Chong melambaikan tangannya dengan santai, dan menembakkan aura naga dan phoenix. Sebelum pedang samurai di tangan Wilderness Fei Yuan jatuh sepenuhnya, dia mendengar ledakan, dan dia dikirim terbang. Ye Chong menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dan pupuk hutan belantara itu seperti bola meriam, dan langsung mengenai dinding di belakang gudang. Sebuah lubang besar diledakkan dari dinding, dan Wilderness Fei Yuan tenggelam ke dalam dinding. Mendengar dentang lainnya, pedang samurai di tangan Wilderness Fei Yuan jatuh ke tanah. Dan anggota badan dan kepala Wilderness Fei Yuan terkulai. Darah mengalir dari mulutnya, dan jatuh ke tanah. Tik-tok-tok, tik-tok, dia sudah mati. Karena ada beberapa perasaan di dalamnya, Ye Chong tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang Jepang. Semua orang memandang Ye Chong dengan heran dan hati-hati.
Masing-masing dari mereka menegangkan otot mereka, mereka semua menghunus pedang samurai mereka, berdiri dalam bentuk setengah bulan, dan semuanya mengarah ke Ye Chong. Meski orang-orang ini dikejutkan oleh kekuatan Ye Chong, mereka masih sangat tertib. Mereka membentuk formasi yang bisa diserang dan dipertahankan. Ye Chong sedikit tersenyum, dan melanjutkan, kesempatan terakhirmu, beritahu aku sekarang, siapa yang mengirimmu ke sini? Apa yang kamu cari? Apa tujuannya? Itu benar-benar tidak mungkin, ayo bersamaku, potong anak ini. Demi kehormatan keluarga kerajaan, kelompok itu berteriak bersama. Kemudian, sekelompok orang bergegas menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, saya melihat beberapa pedang samurai bersinar dengan cahaya dingin. Semuanya menebas Ye Chong. Sudut serangan para ninja ini sangat rumit, dan mereka cepat. Serangan mereka seringkali tidak terduga. Jika itu adalah master biasa, saya khawatir dia tidak akan menjadi lawan dari ninja ini. Namun, Ye Chong memiliki mata Dewa Naga, dan gerakan para ninja ini menurutnya bergerak lambat. Di gudang bobrok, terdengar suara ping-pong-pong. Kemudian terdengar suara sesuatu yang berat membentur tembok, atau jatuh ke lantai, atau kaca yang pecah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ada lebih dari selusin pria berbaju hitam tersebar di sekitar gudang. Saat ini, hanya pemimpin berjanggut rendan yang masih berdiri. Orang-orang lain itu mati atau sekarat, dengan nafas lebih banyak dan nafas lebih sedikit, jelas mereka akan segera mati. Pemimpin berjanggut rendan memandang Ye Chong dengan kaget, dan berkata dalam hatinya, anak ini hanyalah iblis, tidak heran Tuan Yirun sangat berhati-hati, dia mampu menangkap mereka di antara ninja Jiahe dalam 1 menit, paling banyak elit lebih dari selusin orang semuanya terbunuh. Tahukah Anda, ninja Jiahe ini adalah sekolah ninja yang sangat terkenal di Jepang, dan banyak master di dalamnya. Dan kali ini, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut adalah yang terbaik dari yang terbaik. Saya tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di Huaxia, itu benar-benar membuat saya terkesan. Kata pemimpin berjanggut rendan. Ye Chong berkata, jangan bicara omong kosong, cepat dan mati. Bukankah kalian memiliki operasi caesar yang populer? Cepatlah, pemimpin berjanggut rendan mencibir, terlalu dini bagimu untuk bahagia sekarang. Aku menemukan sepotong sesuatu yang terlihat seperti giok tapi bukan giok. Kemudian, saya melihatnya jatuh ke tanah tiba-tiba. Benda itu langsung hancur, dan kemudian muncul kepulan asap. Hati Ye Chong tergerak. Mungkinkah perisai asap dalam legenda ninja Jepang? Itu adalah jenis ninjutsu yang sering saya lihat di TV dalam ingatan saya. Setelah mengeluarkan kepulan asap, ninja itu menghilang. Namun, pelarian asap semacam ini terlalu kekanak-kanakan untuk Ye Chong. Dengan persepsinya yang kuat, dia bisa mengunci lawan. Namun, Ye Chong merasa setelah asap mengepul, pemimpin berjanggut rendan tidak kabur. Kabut hitam tidak menyebar seperti di film, tetapi malah menjadi semakin pekat. Setelah itu, saya melihat awan kabut hitam ini benar-benar memadat menjadi bentuk manusia. Ini adalah pria Jepang paruh baya, berusia sekitar 50 tahun, mengenakan seragam samurai Jepang, dengan pedang samurai tersemat di pinggangnya. Ye Chong sedikit mengernyit, dia bisa merasakan bahwa sosok manusia yang diubah oleh asap hitam kental itu bahkan lebih kuat dari pemimpin berjanggut rendan itu. Sebenarnya, asap hitam ini adalah cara seorang master untuk menyimpan kekuatannya. Di dalam asap hitam ini, sebagian dari kekuatan master disimpan, dalam keadaan krisis dapat digunakan sekali, yang setara dengan serangan oleh master. Pemimpin rendan yang berjanggut tersenyum sedikit, hei, hari ini aku ingin kalian semua melihat betapa kuatnya Tuan Yirun. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, untungnya, Tuan Yirun memiliki pandangan jauh ke depan untuk memberiku tiruan kekuatan, kalau tidak, aku akan mati hari ini sudah pergi. Kemudian, sosok dalam kabut hitam melayang ke arah Ye Chong seolah dikendalikan oleh seseorang. Sosok dalam kabut hitam tampaknya melayang sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, itu sudah berada di dekat Ye Chong. Kemudian,
Entah dari mana, terdengar ledakan keras. Sosok kabut hitam itu tiba-tiba mengangkat pedang samurai di pinggangnya. Kekuatan kabut hitam ini tampaknya telah mencapai kekuatan prajurit peringkat puncak Huang. Ye Chong tetap tenang, mendengus, dan pada saat yang sama menamparkan telapak tangannya. Meskipun kabut hitam terkondensasi menjadi bentuk manusia, ia memiliki bentuk dan kualitas. Ye Chong menamparnya dengan telapak tangan, memasukkannya dan menamparnya di atas baja. Setelah beberapa detik kebuntuan, hanya suara keras yang terdengar. Boom! Kekuatan kabut hitam dan kekuatan tirani Ye Chong membombardir bersama, dan akhirnya meledak. Ledakan energi begitu dahsyat bahkan Ye Chong terpaksa mundur setengah langkah. Dan gudang bobrok ini tidak bisa lagi menahan kekuatan yang begitu kuat, mengingat sudah mencapai batasnya. Pilar dan dinding di sekitarnya mulai runtuh, dan debu terus berjatuhan dari atap. Sepertinya gudang itu akan runtuh. Pada saat ini, Ye Chong memanfaatkan momentum tersebut dan melompat mundur, dan dia akan melompat keluar dari gudang dalam sekejap. Pada saat yang sama, pemimpin berjenggot rendan juga ingin melarikan diri. Dia memperlambat langkah dan mengikuti di belakang Ye Chong. Ye Chong sudah meninggalkan pintu, merasakan pemimpin berjanggut rendan di belakangnya, dan ingin melompat keluar juga. Ye Chong mendengus pelan, dan ketika pemimpin berjanggut rendan baru saja melompat keluar dari pintu, Ye Chong kembali menendang pemimpin berjanggut rendan. Kamu masih ingin melarikan diri? Matilah bersama teman-temanmu, kata Ye Chong dingin. Pemimpin berjanggut rendan tertangkap basah dan ditendang tepat. Dia jatuh kembali ke gudang lagi. Kemudian, sebelum dia bisa bergerak lagi, dia mendengar ledakan, dan seluruh gudang runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, langsung menghancurkan pemimpin berjanggut rendan menjadi kue. Ye Chong melihat kekacauan di depannya, dan berpikir keras. Dia sedang memikirkan tentang klon kabut hitam barusan. Hanya sebagian dari daya yang disimpan sudah sangat kuat. Jika itu dewa, saya khawatir Ye Chong bukan lawan. Tampaknya kita masih harus mencari kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kita, kata Ye Chong Sin. Setelah itu, Ye Chong kembali ke grup Longshan. Saat ini, letaknya jauh di tempat lain di lingkar dalam ibu kota. Di villa terpencil, Yirun Hirota sedang duduk di belakang meja kopi. Dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sedang berlatih beberapa latihan yang mendalam. Tiba-tiba, dia membuka matanya tiba-tiba, karena dia merasa power ball yang dia simpan telah habis. Orang yang bisa memaksa pemimpin ninja Sungai Jia untuk menggunakan power ball haruslah seorang master. Apakah orang itu bernama Ye Chong? Aku meremehkannya karena memiliki kemampuan yang begitu kuat. Bisik Yirun Wang pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Yirun, yang duduk di sampingnya dan diam sepanjang waktu, sangat marah dan bertanya dengan curiga. Ayah, ada apa? Apa yang terjadi? Yirun Guangtian tersenyum, semakin menarik. Pria itu bernama Ye Chong mungkin membunuh ninja Jiahe. Apa? Yiran berkata dengan heran. Ayah, anak ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Yiran Guangtian juga menebak, tapi seharusnya cukup dekat. Ye Chong telah memaksa keluar bola energiku, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa menahan 1/10 dari kekuatanku. Lanjut Yirun Guangtian. Yirun mencibir dan berkata, kuharap dia tidak mati secepat itu, aku ingin bersenang-senang dengannya. Jangan ceroboh, tujuan utama kita adalah mendapatkan 3 perintah rahasia kayu hijau, mengerti? Kata Yirun Hirota. Yiran mengangguk dengan keras, ya. Faktanya, mereka menghitung Ye Chong dengan susah payah, tetapi mereka ingin mengetahui apa yang diketahui Ye Chong tentang rahasia perintah rahasia Aoki. Jika mereka tahu bahwa Ye Chong memiliki ketiga token Aoki padanya, saya khawatir Yirun Huoli akan membunuh Ye Chong dan mendapatkan kembali token Aoki sendirian. Saat dia berbicara, seorang bawahan masuk dan melaporkan kematian ninja Jiahe. Sepertinya mengirim ninja Jiahe memang sebuah kesalahan. Aku meremehkan Ye Chong ini, kata Yirun Hirota. Yirun menyipitkan matanya dengan keras. Hehe, tidak heran.
Dia telah membuat begitu banyak musuh di ibu kota, dan dia masih bisa hidup sampai sekarang. Sepertinya dia benar-benar tidak boleh diremehkan. Ayah, tolong serahkan anak ini kepadaku untuk menangani dengan. Yirun Hirota mengangguk. Oke, ingat, aku hanya ingin perintah rahasia Aoki. Ye Chong kembali ke villa setelah berurusan dengan grup Dewa Naga. Tang Chun masih dengan cemas menunggunya di rumah. Melihat Ye Chong kembali, Tang Chun menghela nafas lega. Setelah itu, Ye Chong secara singkat menjelaskan masalah tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa ini adalah orang jahat yang dikirim oleh orang lain untuk mencuri rahasia, dan dia tidak mengatakan apapun tentang keluarga Yirun dari kerajaan Wa. Tentu saja, tidak disebutkan tentang klon kabut hitam. Karena dia takut Tang Chun akan khawatir. Sore itu, Ye Chong dan Tang Chun mengirim Tang Qingfeng untuk naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke Beijing. Kemudian, setelah keduanya makan hotpot, mereka kembali ke villa. Setelah kembali ke rumah, Ye Chong berbaring di tempat tidur lebih awal untuk beristirahat. Meskipun Tang Chun tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Ye Chong tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Faktanya, Ye Chong masih mengkhawatirkan apa yang terjadi di pagi hari. Meski begitu, Ye Chong masih belum tahu siapa master di balik avatar kabut hitam itu. Namun, dia tahu bahwa pihak lain pasti datang untuk mendapatkan perintah rahasia Aoki di tangannya. Jadi, apapun yang terjadi, mereka akan bertempur pada akhirnya. Adapun musuh ini, Ye Chong masih belum yakin bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, yang paling perlu dilakukan Ye Chong sekarang adalah meningkatkan efektivitas tempurnya sesegera mungkin. Ye Chong sekarang adalah seniman bela diri tingkat Xuan Xiaosheng. Melangkah lebih jauh membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dojo Istana Naga yang pernah Ye Chong latih sebelumnya, meski bisa melampaui kekuatan keberuntungan, tapi pada akhirnya dibatasi oleh aura duniawi. Mungkin butuh waktu lama untuk mengumpulkan aura yang cukup untuk mendukung Ye Chong dan meningkatkan ke level lain. Saat itu, saya takut dipukuli sampai mati beberapa kali. Jadi, sekarang saya hanya bisa memikirkan cara lain. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong merasakan ancaman yang begitu mendesak. Dia mengeluarkan perintah rahasia Aoki lagi, karena pihak lain sangat menginginkan perintah rahasia Aoki ini. Rahasia apa yang ada di sana? Jika Anda bisa menembus rahasia perintah rahasia Aoki, mungkin ada cara untuk meningkatkannya dengan cepat. Selama periode waktu ini, Ye Chong juga dengan cermat mengamati 3 perintah rahasia kayu hijau ini. Dia menemukan bahwa ketiga dekrit rahasia kayu hijau ini sendiri tidak mengandung rahasia. Itu juga harus memiliki sesuatu seperti basis. Selama 3 potong pesanan rahasia kayu hijau ini ditempatkan di pangkalan, rahasianya harus diungkapkan. Tapi di mana pangkalan itu, Ye Chong tidak tahu. Pada hari ini, Tang Chun berada di kantor markas grup Longshan, memeriksa kinerja perusahaan untuk bulan ini. Kantornya adalah struktur suite, kantor Tang Chun ada di dalam, dan ada ruang untuk kantor sekretaris dan bagian penerima tamu di luar. Wu Aidi sedang duduk di ruang luar, melihat ke bawah pada statistik salon kecantikan murni dan alami. Dia akan mengirimkannya ke Tang Chun sebentar lagi. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dan masuk. Itu adalah pria yang sangat kurus dengan kepala gundul 1 inci, mata kecil di wajahnya, dan penampilan yang sangat buruk ketika dia menyipitkan mata. Dia mengenakan setelan murahan. Wu Aidi memiliki sedikit kesan tentang pria ini. Dia bekerja di Departemen Pendukung Logistik Group, dan semua orang memanggilnya Direktur Su. Ternyata Direktur Su, apakah ada yang harus Anda lakukan? Wu Aidi bertanya. Direktur Su masuk dengan senyum di wajahnya, dan bertanya dengan suara rendah, Sekretaris Wu, apakah Tuan Tang ada? Direktur Su menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya tidak mencari Tuan Tang. Lalu, apa urusanmu? Wu Aidi bertanya lagi. Direktur Su berhenti sejenak, saya tidak mencari Tuan Tang. Itu, saya hanya datang untuk melihatnya. Lihat, Wu Aidi memandang Direktur Su dengan curiga. Ini adalah kantor Presiden Grup.
orang-orang dengan status Direktur Su biasanya tidak memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Ya, saya di sini hanya untuk pemeriksaan rutin untuk melihat apakah ada masalah dengan dukungan logistik kami di sini. Kata Direktur Su, bukankah Kepala Departemen Keamanan Anda harus datang sendiri untuk masalah ini? Wu Aidi menatap Direktur Su dengan lebih curiga. Ketika Wu Aidi hendak bertanya dengan hati-hati, suara Tang Chun terdengar dari dalam kantor. Aidi, buatkan aku secangkir kopi, jawab Wu Aidi. Dia berdiri, pergi ke meja di sebelahnya, mengambil sekantong kopi instan, merobeknya dan menuangkannya ke dalam cangkir kopi. Ketika saya hendak mengambil air panas, saya menemukan bahwa ketelnya tidak ada. Baru pada saat itulah Wu Aidi ingat bahwa air panas yang direbusnya masih ada di ruang teh di luar. Dia hendak berjalan ketika Direktur Su tiba-tiba menghentikannya. Hei, Sekretaris Wu, bagaimana saya bisa mengganggu Anda dengan masalah sekecil itu? Berikan padaku, biarkan aku melakukannya. Kata Direktur Su dengan antusias. Wu Aidi awalnya ingin menolak, namun Direktur Su terlalu antusias dan merebut piala dari tangan Wu Aidi. Kemudian, tanpa memberi Wu Aidi kesempatan untuk berbicara, dia berbalik dan keluar untuk mengambil air. Setelah setengah menit, Direktur Su kembali dengan cangkir di tangannya dan senyuman di wajahnya. Cangkir itu diisi dengan air panas, dan aroma kopi yang kuat tercium keluar. Direktur Su meletakkan secangkir kopi di depan Wu Aidi, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, kopinya sudah siap." Wu Aidi memandang Direktur Su dengan curiga. "Direktur Su, Anda sangat aneh hari ini. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini tanpa alasan, dan Anda masih ingin mengambilkan kopi untuk saya?" Ini, Direktur Su adalah seorang sedikit malu. Lalu, dia memutar matanya, dan segera berkata, "Sekretaris Wu, kamu tidak tahu, aku sudah lama mengagumimu." "Apa?" Wu Aidi tercengang. Petugas Su melanjutkan, "Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menyatakan cinta saya kepada Anda, Sekretaris Wu. Mulai sekarang, serahkan semua kerja keras kepada saya." Mendengar ini, wajah Wu Aidi langsung memerah. "Petugas Su, kamu terlalu banyak berpikir. Maaf, aku, Wu Aidi tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, dan dia secara alami akan panik ketika dia tiba-tiba mengaku dengan cara ini. Direktur Su terkekeh, "Sekretaris Wu, jangan buru-buru menolak saya, pikirkan nanti." Setelah berbicara, Sekretaris Su menoleh dan pergi. Wu Aidi menunduk, wajahnya panas. Setelah sekian lama, Wu Aidi akhirnya tenang. Dia berpikir sendiri, tentu saja dia tidak bisa menjanjikan Direktur Su. Karena dia sudah memiliki orang lain di hatinya. Tentu saja itu adalah Ye Chong, meski hubungan antara Ye Chong dan Tang Chun luar biasa. Namun, Wu Aidi masih memiliki sedikit fantasi. Tepat ketika Wu Aidi sedang berpikir liar, Tang Chun berteriak lagi, "Aidi, apakah kopinya sudah siap?" Wu Aidi kemudian teringat soal kopi, tapi melupakan soal Direktur Su. Dia mengambil kopi, menggelengkan kepalanya, dan melupakan apa yang terjadi sebelumnya, lalu mengirim kopi ke kantor Tang Chun. Kemudian, pagi berlalu dengan cepat. Wu Aidi telah memilah materi dari Kinchun Natural Beauty Group dan akan mengirimkannya ke Tang Chun. Pada saat ini, teriakan Tang Chun tiba-tiba datang dari kantor Tang Chun. Lalu, terdengar suara celepuk, seperti suara orang jatuh. Wu Aidi kaget dan bergegas masuk dengan cepat. Saya melihat bahwa Tang Chun telah jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, kulit putih Tang Chun ditutupi dengan lapisan hijau samar, seolah-olah dia adalah putri salju yang memakan apel beracun. Wu Aidi sangat ketakutan sehingga butuh beberapa detik sebelum dia ingat dan mengeluarkan telepon. Saya tidak tahu mengapa, jadi saya langsung menelepon Ye Chong. Saat ini, Ye Chong sedang tidur larut malam di villa. Dia menerima telepon dari Wu Aidi, dan ketika dia mendengar sesuatu terjadi pada Tang Chun, dia segera melompat, "Aku pergi ke sana sekarang." Setelah itu, Ye Chong mengenakan pakaian,
bergegas turun, mengendarai mobil, dan pergi ke grup Longshan lagi. Dia bahkan tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, sesuatu terjadi lagi. Ternyata tempat di ibu kota ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Terakhir kali, ketika seseorang datang ke grup Longshan untuk membuat masalah, Ye Chong membutuhkan waktu 20 menit untuk pergi ke perusahaan. Kali ini Tang Chun mengalami kecelakaan, dan Ye Chong membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mengemudikan mobil ke gerbang grup Longshan. Sepanjang jalan, hampir semua terbang mendekati tanah. Ye Chong menghentikan mobilnya, dan sebelum dia bisa menguncinya, dia langsung bergegas ke gerbang markas grup Longshan. Saat ini, kebanyakan orang dalam grup masih belum mengetahui apa yang terjadi. Melihat Ye Chong datang dengan tergesa-gesa, Kapten Keamanan tidak tahu kenapa. "Kamu, Bos Ye, ada apa?" Ye Chong tidak punya waktu untuk memperhatikan Kapten Keamanan. Dia mendorong membuka pintu besi tangga darurat, dan berlari menaiki tangga-tangga darurat. Kecepatan Ye Chong saat berlari jauh lebih cepat daripada lift. Kapten Keamanan hanya mengejar satu lantai, dan kemudian menghilang oleh Ye Chong Luo. Dia harus naik lift lagi. Ye Chong berlari sampai ke kantor puncak grup Longshan. Saat membuka pintu kantor, dia melihat Tang Chun dibawa oleh Wu Aidi ke sofa di kantor. Saat ini, Tang Chun sedang berbaring di sofa, tidak bergerak, tidak sadarkan diri, kulitnya bersinar hijau, jelas beracun. Wu Aidi terlihat sangat gugup, wajahnya pucat. Ye Chong buru-buru bertanya apa yang sedang terjadi. Wu Aidi hendak menangis, dan berkata, Aku tidak tahu, pagi itu baik-baik saja, tetapi pada siang hari, sudah berapa lama, dan tiba-tiba sesuatu terjadi." Ketika Wu Aidi berbicara, dia tampak sedikit bingung. Ye Chong bergegas ke sisi Tang Chun. Dia meraih pergelangan tangan Tang Chun, dan memberikan denyut nadi Tang Chun. Jelas, Tang Chun diracuni. Kemudian, Ye Chong mengulurkan satu jari, dan menyentuh alis Tang Chun, menuangkan aura naga dan phoenix. Segera, Ye Chong terkejut menemukan bahwa racun di tubuh Tang Chun bahkan tidak bisa menghilangkan roh naga dan phoenix-nya. Ternyata itu adalah racun dari ular bermata tiga Tian Cui. Seru Ye Chong, ular bermata tiga Tian Cui adalah makhluk langka, yang konon hanya ditemukan di rawa besar Siberia. Apalagi racun ular ini sangat dahsyat, sangat ganas. Satu-satunya hal yang dapat mendetoksifikasi racun ini adalah racun di balik katak emas Xuan Shui, melawan racun dengan racun. Bahkan dalam warisan Dewa Naga, hanya ada cara detoksifikasi ini. Jika racunnya tidak didetoksifikasi, Tang Chun mungkin akan mati dalam waktu seminggu. Ye Chong mengerutkan kening. Kodok emas Xuan Shui ini bahkan lebih sulit ditemukan daripada ular bermata tiga Tian Cui. Apa yang harus saya lakukan? Ye Chong menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan dirinya sedikit. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa pertama-tama dia harus melihat siapa yang mencoba menyakiti Tang Chun, dan mungkin dia bisa memikirkan cara. Jadi, Ye Chong bertanya pada Wu Aidi di sebelahnya, apakah Xiao Chun sudah makan sesuatu hari ini? Wu Aidi menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, tidak, Sister Tang selalu ada di kantor. Kemudian, dia tiba-tiba teringat secangkir kopi itu. Oh, benar, kakak Tang minum secangkir kopi, kata Wu Aidi. Ye Chong berjalan ke cangkir kopi, dan masih ada setengah dari kopi yang tersisa di cangkir. Ye Chong mengambil cangkir itu, dan ada bekas bibir samar Tang Chun di tepi cangkir. Ye Chong menjulurkan hidungnya dan mencium bau kopi yang kuat, masih ada aroma samar dari mulut Tang Chun. Ini benar-benar masalah kopi. Ye Chong mengerutkan kening. Dari mana kopi ini berasal? Ye Chong bertanya pada Wu Aidi. Wu Aidi berkata, ya, saya melakukannya untuk Sister Tang. Wajah Wu Aidi menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chong secara alami tidak percaya bahwa Wu Aidi akan menyakiti Tang Chun. Tapi karena ini tentang kopi, tautan mana yang bermasalah? Wu Aidi ini juga ketakutan dan bodoh. Setelah sekian lama, dia akhirnya menyadari. Oh, tidak, petugas Suwu yang bergegas ke saudari Tang, ini semua salahku.
Saat itu, aku merasa aneh. Pasti jadilah hantu petugas Su, Ye. Chong dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Jadi, Wu Aidi menceritakan kisah tentang Direktur Su yang datang hari ini dan mengambil secangkir kopi untuk Tang Chong. Setelah mendengar ini, Ye Chong mendengus dingin, dan menegaskan dalam hatinya bahwa pasti Direktur Su yang melakukannya. Pada saat ini, Kapten Keamanan bergegas terengah-engah. Tepat pada waktunya, pergi dan ambil Direktur Su dari Departemen Logistik. Kata Ye Chong dengan marah. Kapten Keamanan terkejut, siapa? Tangkap dia, Ye Chong berkata, pergilah. Kapten Keamanan melihat ekspresi serius Ye Chong, jadi dia tidak bertanya lagi, dan mengangguk dengan cepat, lalu berbalik dan pergi untuk menangkapnya. Beberapa menit kemudian, Kapten Keamanan muncul dengan petugas Su di tangannya. Dia melemparkan Direktur Su ke tanah, Bos Ye. Untungnya saya pergi tepat waktu. Anak ini mengemasi barang-barangnya dan hendak kabur. Ternyata Direktur Su juga serakah. Awalnya, setelah dia selesai meracuni, jika dia langsung kabur, dia mungkin sudah pergi ke provinsi lain pagi ini. Tidak mudah bagi Ye Chong untuk menangkapnya juga. Namun, karena keserakahannya, dia ingin mendapatkan sejumlah uang dari perusahaan sebelum melarikan diri. Jadi dia diam-diam pergi ke lemari besi dengan kenyamanan posisi logistiknya. Dia membuka dua brankas dan mengambil semua batangan emas di dalamnya. Ketika dia ingin lari, sudah terlambat, dan dia ditangkap oleh Kapten Keamanan. Ye Chong tidak berbicara omong kosong, dan bertanya dengan suara dingin, apakah Anda menyuntikkan racun ke dalam kopi? Direktur Su dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal, tidak, saya tidak tahu. Ye Chong mendengus, matanya langsung berubah menjadi ungu. Dia menatap petugas Su, dan berteriak, katakan yang sebenarnya. Otak petugas Su sepertinya dikendalikan dalam sekejap, dan dia tidak bisa tidak mengatakan yang sebenarnya. Iya, saya melakukannya. Ya, tuan muda tertua dari keluarga Bai menemukan saya secara diam-diam, memberi saya sejumlah uang, dan memberi saya sebungkus racun, dan meminta saya untuk diam-diam memberikan racun itu kepada Tang Chun. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Ye Chong memarahi. Kemudian, dia menendang dengan keras, langsung ke tubuh Direktur Su, dan menendang Direktur Su ke udara. Petugas Su seperti tumpukan sampah, dia ditendang keluar oleh Ye Chong, dan menabrak dinding koridor dengan keras, membuat dinding retak. Kemudian, Direktur Su jatuh ke tanah seperti genangan lumpur, sudah mati. Itu adalah pertama kalinya Wu Aidi melihat Ye Chong menjadi sangat marah dan menyerang dengan sangat kejam. Pada hari kerja, Ye Chong memberinya perasaan bahwa dia adalah tipe orang yang lembut dan anggun yang tidak akan pernah mengubah ekspresinya sebelum gunung itu runtuh. Pasti karena Tang Chun diracun sehingga dia terlihat sangat bingung sekarang. Memikirkan hal ini, Wu Aidi bahkan sedikit cemburu. Dia berpikir dalam hati, jika saya minum secangkir kopi itu dan diracuni, apakah saudara Ye Chong akan terburu-buru? Lao Su, sialan, Ye Chong berkata dengan galak. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Ye Chong mengambilnya, tapi tanpa diduga, Bai Yutang yang menelepon. Halo? Apakah itu Ye Chong? Suara malas dan berminyak Bai Yutang terdengar. Ye Chong berkata dengan murung, kamu masih berani menelepon. Bai Yutang terkekeh, melihat caramu marah, kamu tahu bahwa Tang Chun telah diracuni, kan? Haha, Ye Chong berharap dia bisa melewati telepon sekarang, bunuh Bai Yutang itu. Kamu menungguku mati? Ye Chong berkata dengan dingin. Bai Yutang tertawa dan berkata, kenapa khawatir? Jika aku mati, Tang Chun tidak akan bisa bertahan. Ye Chong mengertakkan gigi bajanya dengan marah. Namun, dia masih menahan amarahnya dan bertanya, ada apa denganmu? Ye Chong tahu betul bahwa Bai Yutang tidak akan menelepon tanpa alasan. Benar saja, Bai Yutang berkata sambil mencibir. Bagaimana saya bisa mengatakan, saya pernah mencintai Tang Chun, seorang gadis kecil, dan saya tidak tahan dia mati seperti ini. Nyatanya, setelah saya meracuninya, saya juga menyesalinya.
Namun, Anda juga tahu bahwa ini adalah racun dari ular bermata tiga Tian Cui. Hanya ada satu penawarnya, yaitu kodok emas Xuan Shui dapat melawan racun dengan racun. Sayangnya, saya tidak memiliki penawarnya dengan sisiku. Ye. Chong Leng He mendengus dan menunggu Bai Yutang melanjutkan. Bai Yutang berhenti, dan tentu saja dia melanjutkan, sejauh yang saya tahu, ada kodok emas Xuan Shui berusia 1000 tahun yang dibesarkan di Gunung Longhu. Setelah berbicara, Bai Yutang tersenyum dan menutup telepon. Ye Chong menyipitkan matanya saat mendengar ini. Dia tahu bahwa ketika Bai Yutang memberitahunya hal ini, tentu saja itu bukan penemuan hati nurani. Pasti ada konspirasi yang lebih besar yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Ye Chong tidak peduli tentang ini sekarang. Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan Tang Chun. Bahkan jika ada segunung pedang dan lautan api di depannya, Ye Chong berani melakukannya. Sekarang dia tahu bahwa ada penawar di Gunung Longhu. Ye Chong secara alami akan mencobanya. Setelah itu, Ye Chong kembali ke villa bersama Wu Aidi dan Tang Chun. Setelah dia menyelesaikan Tang Chun, dia meminta Wu Aidi untuk menjaga Tang Chun selama beberapa hari. Kemudian, Ye Chong mengatur lingkaran sihir di sekitar villa, dan diam-diam menemukan Xiaoqi, meminta Xiaoqi untuk melindungi tempat itu 24 jam sehari, lalu pergi dengan ketenangan pikiran. Di sisi lain, Bai Yutang, Tang Sengwu, dan Chao Zhengchun, putra tertua keluarga Chao, sedang berkumpul di villa keluarga Chao saat ini. Hei, kakak Chao, semuanya sudah selesai sesuai perintahmu, kata Bai Yutang. Tang Sengwu juga tidak lupa untuk meminta pujian. Sayangnya, bawahanku Su Dagang terlalu rakus, kalau tidak dia tidak akan mati. Chao Zhengchun mengangguk, dan mengangkat kacamata berbingkai emas dengan tangannya, bagus sekali. Aku takut sekarang, Ye Chong bajingan itu sudah dalam perjalanan ke Gunung Longhu. Kata Bai Yutang. Chao Zhengchun tersenyum sedikit, lalu melihat ke arah Singong di luar jendela. Kakak Chao, kamu bilang Ye Chong pergi ke Gunung Longhu. Orang-orang di Gunung Longhu benar-benar bisa menghadapinya. Kemampuannya memang luar biasa, Bai Yutang berkata dengan cemas. Chao Zhengchun tersenyum. Jika dia mati saat mencapai Gunung Longhu, aku tidak akan memilihnya. Bai Yutang dan Tang Sengwu saling memandang, sangat bingung dengan kata-kata Chao Zhengchun. Sore itu, Ye Chong tiba di stasiun kereta berkecepatan tinggi. Dia ingin naik kereta berkecepatan tinggi ke sekitar pegunungan Wangjing di pinggiran barat ibu kota. Terakhir kali dia datang ke sini adalah saat dia menyuruh Yuan Yaoer pergi. Kereta berkecepatan tinggi memakan waktu sekitar 3 jam. Meski ada pemandangan indah di sepanjang jalan, terutama di musim dingin, pemandangannya lebih menawan di bawah hiasan bumi yang tertutup salju. Namun, Ye Chong sedang tidak ingin menghargainya saat ini. Dia sedang memikirkan bagaimana menemukan kodok emas Xuan Shui berusia 1000 tahun setelah tiba di Gunung Longhu. Saya khawatir setelah dia tiba di Gunung Longhu, akan ada liku-liku lagi. 3 jam kemudian, kereta berkecepatan tinggi mencapai pegunungan Wangjing. Seluruh pegunungan Wangjing terkenal dengan Gunung Longhu. Namun selain Gunung Longhu, ada juga banyak gunung terkenal di sini, dengan pemandangan yang indah dan cocok untuk didaki. Oleh karena itu, grup tempat wisata dan rekreasi yang sangat terkenal telah dibentuk di sini. Pada hari kerja, ada banyak orang yang datang berkunjung dari segala arah. Di depan gunung utama yang memasuki pegunungan Wangjing, terdapat sebuah bukit kecil. Karena bukitnya relatif datar dan tidak terlalu tinggi, kota pegunungan yang sangat khas terbentuk secara alami di atas bukit. Item bisnis utama Sancheng adalah berbagai homestay, rumah pertanian, untuk tamu yang datang untuk bermain. Setelah Ye Chong turun dari rel berkecepatan tinggi, dia naik bus di stasiun kereta berkecepatan tinggi, dan setelah 1 jam perjalanan yang bergelombang, dia sampai di dasar kota pegunungan. Di kaki gunung, Ye Chong turun dari bus bersama sekelompok orang, dan orang-orang di sekitar mereka semua datang untuk bepergian dan bermain. Tujuan mereka sama dengan tujuan Ye Chong,
mereka semua mencari tempat tinggal di kota pegunungan kecil. Setelah turun dari mobil, Ye Chong berjalan di jalan yang berkelok-kelok menuju kerumunan yang berisik dan bermain-main. Menaiki jalur ini, diperkirakan akan memakan waktu 20 menit lagi untuk mencapai kota kecil Sancheng. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang ke sisi Ye Chong dan berkata, "Oh, anak muda sendirian." Ye Chong mengangguk, "Hei, tidak menarik datang sendirian ke tempat seperti ini," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Saat ini, di samping lelaki tua itu, ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Pria itu sangat gemuk, dengan kepala berminyak dan wajah lebar. Wanita itu memakai riasan tebal dan mengenakan bulu cerpelai putih. "Hehe, Pak Tua, menurutmu dia terlihat seperti ini. Jika dia tidak datang sendiri, berapa banyak orang yang bisa datang?" Pria gendut itu tertawa, sekilas terlihat seperti seekor anjing. Pria tua itu melihat sedikit malu, tapi Ye Chong tidak peduli dan terus bergerak maju. Pria gendut itu mengangkat bahu pacarnya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, sayang, apa kabar? Begini, ini disebut Diaosi yang legendaris. Sekarang kamu mengerti, jangan panggil aku Diaosi setiap hari di masa depan. Apakah saya miskin seperti dia? Anda harus bepergian sendiri, ini kontol yang sebenarnya, mengerti?" Wanita berbaju cerpelai putih itu tertawa kecil dan menamparkan dada pria gendut itu. "Ya, dia adalah sutra berukir, saudara gendut, kamu yang paling tampan. Dibandingkan denganmu, aku bahkan tidak akan melirik 100 ukiran sutranya di depanku." Keduanya bertemu Ye Chong di depannya. Ye Chong dengan tidak hati-hati mengejek. Dan Ye Chong sedang tidak ingin memperhatikan pasangan anjing ini saat ini. Jika pria gendut itu tahu bahwa semua wanita cantik di sekitar Ye Chong bisa disebut wanita cantik yang fenomenal, dia akan tercengang. Saat ini, hanya beberapa suara "wush" yang terdengar, dan beberapa sosok terbang lewat di depan mata semua orang. Ini mengejutkan semua orang, tapi Ye Chong mengerutkan kening, karena dia melihat bahwa di antara sosok yang baru saja lewat, yang di depan tidak lain adalah Yuan Yaoer berbaju merah. Orang tua di sebelah Ye Chong tiba-tiba berkata, "Jangan panik." Dia menunjuk ke gunung tertinggi di kejauhan, dan berkata, "Gunung itu adalah Gunung Longhu. Ada banyak sosok seperti peri yang tinggal di Gunung Longhu. Tidak mengherankan jika kita dapat melihat sosok terbang ini di kaki gunung, kita beruntung." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari, "Oh, jadi begini." Wanita cerpelai putih itu berkata dengan iri, "Oh, aku sangat iri. Jika aku ingin bertemu, aku pasti akan menikah dengan orang seperti itu, seorang murid peri seperti ini." Pria gendut itu berkata dengan sedih, "Kamu wanita bau, apa yang kamu bicarakan?" Cerpelai putih tahu bahwa dia telah membuat lidahnya terpeleset, dan dengan cepat tertawa dan berkata, "Oh, saudara gendut, saya hanya bercanda. Kecuali orang-orang di Gunung Longhu, di mana kita orang biasa akan bertemu dewa. Sebaiknya kamu bercanda, atau jika kamu menikah, bahkan para dewa akan muntah." Kata Ye Chong tiba-tiba, pria gendut itu terkejut, dan menunggu Ye Chong memarahi. "Apa yang kamu bicarakan, nak?" Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar "wush", seolah embusan angin bertiup. Ye Chong, di sisi lain, telah berubah menjadi sosok dan menyerang ke depan. Pria gendut dan cerpelai putih itu tercengang, semua orang juga kagum. Pria tua itu berkata, "Oh, jadi yang ini juga peri." Ming putih dan pria gendut itu saling memandang, dan ketika mereka berpikir bahwa Ye Chong baru saja disebut Diaosi, mereka berdua merasa takut. Mereka dengan cepat menundukkan kepala dan bergegas pergi. Di sisi lain, ketika Yuan Yaoer melarikan diri ke ruang terbuka, dia akhirnya kekurangan kekuatan dan perlahan berhenti. Dia terengah-engah, dan di belakangnya, 5 orang yang mengenakan pakaian dengan warna berbeda telah menyusul. "Hei, lari, kenapa kamu tidak lari lagi?" Seorang pria berbaju putih tertawa. "Yuan Yaoer, kamu memang yang terbaik dari generasi muda di Gunung Longhu.
Kamu sangat pandai melawan kami berlima begitu lama. Haha. Pria berbaju hijau berkata sambil tersenyum. Yuan Yaoer mengerutkan kening, dan melihat kelima orang di depannya, itu melawanmu. Tidakkah kamu pikir kamu akan menyerangku dengan mengabaikan aturan Long Hushan? Bersambung.